Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini Ahmad sebagai Ketua Biro dari Ketahanan Keluarga BPKK atau Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD PKS Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing ya sama ibu-ibu ataupun teman-teman semuanya berkaitan dengan RKI. Barangkali teman-teman atau ibu-ibu yang ada di sini pernah ya ataupun sering mendengar kata-kata RKI, tetapi barangkali belum tahu ya lebih banyak apa itu yang dimaksud dengan RKI ya. Baiklah ibu-ibu, RKI ini adalah singkatan dari Rumah Keluarga Indonesia, dan RKI ini adalah merupakan program yang digulirkan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Kenapa Partai Keadilan Sejahtera menggulirkan program RKI ini? Karena sesungguhnya Partai Keadilan Sejahtera ingin mengembalikan fungsi rumah dan keluarga itu kepada fungsi yang sebenarnya ya, karena memang barangkali pada saat-saat akhir-akhir ini banyak orang yang melupakan fungsi rumah itu sendiri atau melupakan peran-peran dari keluarga itu sendiri. Yuk kita coba kupas ya sedikit demi sedikit apa itu RKI. RKI merupakan tiga kata yang tergabung menjadi satu ya. Ada rumah, ada keluarga, ada Indonesia ya. Yang pertama adalah rumah ya. Ibu-ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa rumah itu adalah tempat ya atau wadah atau tempat di mana berkumpulnya salah satu komunitas yang dinamakan dengan keluarga ya. Rumah ya. Jadi rumah yang dimaksud di rumah keluarga ini adalah itu. Nah, jadi rumah di sini memiliki fungsi yang sangat urgent, sangat penting, sangat vital ya. Dan sebetulnya dia tidak hanya berfungsi rumah ini hanya sebagai tempat tinggal ya, tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk beristirahat ya, tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk berteduh, tapi sebetulnya jauh sekali lebih dari itu ya. Bahwa sebetulnya di rumah inilah terjadi proses yang panjang ya, proses yang cukup penting ya dalam membentuk pribadi-pribadi yang ada di dalamnya ya. Jadi sebenarnya fungsi rumah di luar yang tadi saya sebutkan adalah dia sebagai tempat penggemblengan ya, tempat pendidikan ya, tempat memproses ya. Bahkan bisa dikatakan rumah ini sebagai tempat menciptakan sesuatu gitu loh. Menciptakan sesuatu ini apa? Sesuatu pribadi ya, pribadi yang berguna dan bermanfaat gitu ya. Nah, jadi di sini digemblengnya ini di rumah. Nah, jadi PKS ingin ya mengembalikan fungsi rumah ini kepada yang sesungguhnya gitu loh, kepada fungsi yang intinya gitu. Jadi bukan hanya sekedar tadi tempat berteduh, tempat beristirahat, tidak hanya seperti itu, tapi memaksimalkan ya fungsi rumah ini untuk menjadi laboratorium kecil seperti itu ya, laboratorium kecil untuk membentuk pribadi-pribadi yang lebih tangguh ya. Itu kata yang pertama adalah rumah ya. Lalu kata yang kedua adalah keluarga ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan keluarga ini adalah terdiri dari ayah ya, terdiri dari ibu, dan terdiri dari anak-anak. Itu adalah keluarga inti gitu. Nah, di sini PKS dengan RKI-nya ingin kembali ya mengembalikan peran ataupun mengoptimalkan, mengingatkan kembali peran-peran yang harus dijalankan oleh setiap keluarga ini ya, yang tentu tadi di rumah tadi ya. Nah, jadi bagaimana si anggota keluarga ini ya, ayah, ya ibu, yang anak gitu ya,
ya anak itu dia memiliki dan memahami ya apa yang sebetulnya menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing peran ini, gitu ya. Contohnya misalkan seorang ayah dia memiliki kewajiban untuk melindungi keluarganya ya, untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, juga dia memiliki penting untuk mendidik keluarganya ya, dalam hal ini adalah istri dan anak-anaknya, dan dia pun memiliki hak dalam keluarga ini mendapatkan kehangatan di dalam keluarga, seperti itu. Lalu di situ ada ibu ya. Ibu di sini memiliki peran yang sangat-sangat penting sekali ya, di mana perannya adalah dia sebagai ya guru pertama bagi anak-anaknya di rumah sebelum dia masuk ke jenjang sekolah, seperti itu ya. Dialah, ibu inilah yang dia sebetulnya menanamkan dasar-dasar pendidikan ya kepada anak-anaknya sebelum dia bersekolah di sekolah di luar rumah gitu ya. Nah, namun di sini harus menjadi perhatian kita ya dengan fenomena kejadian yang banyak terjadi saat ini, bahwa pentingnya ya seorang ibu ini memiliki kewarasan ya, kewarasan dalam artian dia bisa bisa memfungsikan perannya ya, mengoptimalkan perannya, tetapi tetap terjaga ya, tetap terjaga emosinya ya, tetap terjaga ruhiyahnya ya, tetap terjaga akal pikirannya, dan tetap terjaga juga kesehatannya ya. Nah, disinilah sebetulnya pentingnya ya peran ataupun kerjasama antara suami dan istri. Nah, ya gitu. Nah, jadi itulah ya yang menjadi inti dari peran di keluarga ini, kerjasama antara ibu dan bapak ya, untuk sebagai, kalau dikatakan tadi kita katakan sebagai rumah ini adalah sebagai laboratorium, maka merekalah pelakunya gitu ya. Merekalah pelakunya. Ini keluarga kita ini akan dibuat seperti apa ya. Jadi ada peran ayah di situ, ada peran ibu di situ, dan juga ada peran penting lainnya yaitu peran anak. Ya, peran anak di sini juga seorang anak harus memahami dan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban dia ya. Kewajiban dia apa? Kewajiban dia adalah mentaati arahan-arahan yang sudah dibuat tadi ya oleh ibu dan bapaknya. Dia harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat, karena ibu dan ayahnya inilah yang seharusnya tahu gitu bahwa keluarga ini akan dibawa kemana, dan anak tuh tinggal ngikut aja sebenarnya, kayak begitu ya. Jadi dia harus menghargai apa yang menjadi rencana besar dalam sebuah keluarga itu ya. Dia harus mengikuti aturan, dan dia pun dalam hal ini memiliki hak yang sama dengan yang lain, yaitu mendapat kenyamanan di dalam keluarga, mendapatkan keharmonisan di dalam keluarga, begitu ya, mendapatkan kasih sayang yang penuh ya. Nah, inilah yang diinginkan PKS gitu ya, mengembalikan rumah sebagai tempat ya yang nyaman buat keluarga, dan juga mengembalikan peran dari masing-masing keluarga, peran ayah, peran ibu, dan peran anak itu di mana ya. Karena kebanyakan yang terjadi dalam masyarakat sekarang ya, adanya perceraian, adanya pertengkaran, adanya ketidakharmonisan di dalam keluarga karena masing-masing di antara mereka gitu ya melupakan perannya masing-masing. Coba saja seandainya mereka sama-sama memahami peran saya di mana, kewajiban saya di mana gitu ya, insya Allah gitu, yang namanya clash dalam keluarga itu tidak akan terjadi. Walaupun memang tidak bisa dihindari, tapi tidak sampailah ya berakibat fatal seperti itu ya. Nah, disinilah PKS ingin mengingatkan kembali itu ya. Dan ada kata yang ketiga yaitu Indonesia ya. Jadi rumah keluarga Indonesia. Kenapa Indonesia ini juga dimasukkan? Karena PKS ingin sebenarnya tujuan akhir dari perjuangan ini adalah menciptakan negara yang aman, damai, sejahtera gitu ya,
Kalau dalam slogan-slogan yang sering kita dengar kan apa? Baldatun thayyibatun warobun ghafur, kan seperti itu. Tapi itu semua tidak akan terwujud jikalau ya keluarga-keluarga Indonesianya tidak memiliki ataupun tidak bisa bekerja sama untuk mewujudkan itu semua. Ya kalau kita sering slogan-slogan yang kita dengarkan ya, kita harus memulai dari skup yang kecil gitu ya. Skup yang kecil ini adanya di mana? Di keluarga. Mustahil kita membicarakan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang bahagia, Indonesia yang harmonis begitu, jikalau keluarga-keluarganya tidak terbentuk seperti itu. Tapi insya Allah jikalau setiap keluarga, warga Indonesia semua memiliki keluarga yang harmonis, yang sejahtera begitu, insya Allah mau tidak mau begitu negara yang damai pun, yang sejahtera pun akan terbentuk ya. Nah jadi ini kenapa dinamakan Rumah Keluarga Indonesia, karena memang kita ada di Indonesia dan kita berharap setiap keluarga yang ada di Indonesia ini memahami hak dan kewajibannya, memiliki kesejahteraan sehingga bisa menciptakan negara yang sejahtera pula. Ya, itu yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan RKI atau Rumah Keluarga Indonesia.